belajar mengenai bioteknologi modern, contoh dan juga penerapannya. Bioteknologi sendiri berasal dari dua kata, yaitu bio yang berarti makhluk hidup dan teknologi yang berarti cara untuk memproduksi barang dan juga jasa. Yang artinya nih, bioteknologi ini merupakan suatu teknik yang memanfaatkan makhluk hidup dalam proses produksi yang nantinya menghasilkan barang dan juga jasa yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Bioteknologi sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Seiring dengan kemajuan teknologi nih, bioteknologi konvensional berkembang sangat pesat, sehingga kita mengenal adanya bioteknologi modern. Yuk kita simak penjelasan mengenai bioteknologi modern, contoh dan juga penerapannya. Bioteknologi modern dapat kita kenal sebagai teknik yang dimana prosesnya melibatkan rekayasa genetika ataupun teknologi yang lebih canggih untuk menghasilkan produk yang diinginkan. Pada prinsipnya, bioteknologi modern merupakan pemanfaatan bagian dari mikroorganisme dengan melibatkan teknologi canggih. Saat ini, bioteknologi modern itu berkembang sangat pesat loh, terutama di negara-negara maju. Adapun kemajuan ini dapat ditandai dengan adanya teknologi seperti rekayasa genetika, kultur jaringan, teknologi DNA rekombinan, hibridoma, cloning, dan juga polimerase atau yang kita kenal sebagai PCR. Apa aja sih kak manfaat dari bioteknologi modern ini? Waduh, jangan ditanya deh manfaatnya, banyak banget loh. Bioteknologi modern ini diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti bidang pertanian, bidang kesehatan, bidang pangan, dan juga bidang peternakan. Yang pertama, di bidang pertanian. Tujuan digunakannya bioteknologi modern di bidang pertanian karena untuk meningkatkan produktivitas dan perbaikan sifat-sifat suatu tanaman pada level gen. Yang pastinya secara keseluruhan bertujuan untuk menjaga ketahanan pangan. Bahkan di zaman yang sudah cukup canggih ini, teknologi sangat dimanfaatkan, bahkan hampir di semua sektor menggunakan teknologi. Aplikasi bioteknologi di dalam bidang pertanian dapat membantu dalam percepatan produksi benih, perbaikan sifat-sifat tanaman, hingga menghasilkan jenis tanaman baru loh. Semua itu bisa dihasilkan dengan cara rekayasa genetika dan juga kultur jaringan. Adapun contohnya, yang pertama ada pepaya California. Pepaya California merupakan hasil dari modifikasi genetik. Pepaya ini memiliki kelebihan dari pepaya biasanya, yaitu memiliki ukuran buah yang tidak terlalu besar, memiliki warna kulit buah tebal dan mulus tanpa bercak, memiliki bentuk lonjong. Ketika buah sudah memasuki masa matang, maka akan berwarna kuning dengan rasa manis dan tekstur daging yang kenyal. Kemudian ada golden rice. Waduh, apa sih kak golden rice itu? Ini loh, pada tanaman padi disisipkan gen penghasil beta karotin dari tanaman wortel. Beta karotin adalah pigmen merah oranye sehingga menimbulkan warna kuning. Maka dari itu, beras ini disebut juga beras emas atau golden rice. Maka dari itu, beras ini memiliki kelebihan dari beras biasanya. Selain mengandung karbohidrat, golden rice ini juga mengandung vitamin A. Jadi double tuh manfaatnya. Selain mendapat karbohidrat, kita juga mendapatkan vitamin A. Yang kedua, di bidang kesehatan. Bioteknologi kesehatan dapat dimaknai sebagai suatu teknik modern di mana berfungsi untuk mengubah bahan mentah melalui transformasi biologi yang kemudian akan menjadi produk yang berguna di bidang kesehatan. Bioteknologi dalam bidang kesehatan memberikan kesempatan dalam pemecahan masalah, yaitu mendiagnosa, mencegah, serta dapat mengobati berbagai penyakit. Adapun yang pertama, contohnya vaksin.
Inovasi-inovasi dalam bioteknologi modern telah memungkinkan pengembangan vaksin yang lebih efektif, cepat, dan aman, serta memungkinkan penanganan penyakit-penyakit infeksi dengan lebih baik. Selanjutnya adalah antibiotik. Antibiotik bukan merupakan hasil dari bioteknologi modern. Meskipun antibiotik itu sendiri bukan hasil dari bioteknologi modern, teknologi bioteknologi digunakan dalam beberapa aspek pengembangan dan produksi antibiotik, seperti rekayasa genetika untuk meningkatkan produksi antibiotik alami atau mengatasi resistensi antibiotik. Contoh selanjutnya adalah bayi tabung. Fertilisasi in vitro atau lebih dikenal sebagai bayi tabung diciptakan dengan tujuan untuk membantu pasangan yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan kehamilan alami. Yang ketiga, di bidang pangan. Bioteknologi pangan didefinisikan sebagai aplikasi teknik biologis untuk hasil tanaman pangan, hewan, dan mikroorganisme dengan tujuan meningkatkan sifat, kualitas, keamanan, dan kemudahan dalam pemrosesan dan produksi makanan. Adapun teknik dalam bidang pangan ini yaitu dengan dilakukannya proses fermentasi, dan di dalam teknologi fermentasi ini melibatkan beberapa mikroorganisme. Adapun contohnya ada roti, yogurt, nata de coco, keju, dan lain-lain. Selanjutnya ialah bidang peternakan. Bioteknologi di bidang peternakan adalah penggunaan prinsip-prinsip biologi molekuler, genetika, dan teknik rekayasa genetika untuk meningkatkan produksi hewan, kesehatan hewan, dan kualitas produk peternakan. Adapun contohnya ialah rekayasa genetika hewan dan juga cloning hewan. Adapun kelebihan dari bioteknologi ini ialah peningkatan produksi pangan, obat-obatan dan terapi inovatif, konservasi lingkungan, dan ketahanan terhadap penyakit. Adapun kekurangannya, yang pertama isu etika. Penggunaan bioteknologi, terutama dalam rekayasa genetika, sering sekali memunculkan pertanyaan etika seputar hakikat kehidupan. Kemudian, ketergantungan dengan monokultur. Akses terbatas karena teknologi bioteknologi cenderung mahal. Dan yang terakhir, ketidakpastian lingkungan. Beberapa aplikasi bioteknologi modern masih memiliki dampak lingkungan yang belum sepenuhnya dipahami, seperti dampak jangka panjang dari organisme rekayasa genetika.